Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT, dan juga semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, anak-anak sekalian, kelas 7, Pak Guru akan menyampaikan pengantar tentang pelajaran agama Islam, yaitu bab pertama yang ada di buku paket kalian masing-masing. Tetapi sebelum kalian melihat dan menyimak buku paket, insya Allah ada baiknya Pak Guru menyampaikan pengantar bab 1. Kalian bisa lihat di whiteboard ini ada judul yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ada kisah yang cukup menarik dan insya Allah ketika direnungkan menjadi manfaat buat kita semuanya. Ada seorang penumpang taksi. Dia begitu mau turun dari taksinya, ternyata salah satu dari barang yang dimiliki oleh penumpang itu ternyata tertinggal, hingga dia turun tidak tahu bahwa jam tangan yang dia miliki itu tertinggal di taksi. Tapi dengan kebaikan dan kejujuran seorang supir taksi, maka dicari tahu hingga ketemu, dan niatnya memang supir taksi itu ingin sekali mengembalikan jam tangan yang cukup mahal itu kepada pemiliknya. Hingga akhir cerita, supir itu menemukan alamat si penumpang supir itu dan menyerahkan jam tangan tersebut yang cukup mahal. Ternyata si pemilik jam memberikan hadiah kurang lebih 75.000. Padahal harga jam tangan itu sekitar 10 jutaan. Tetapi seorang supir taksi diberi hadiah seperti itu bersyukur kepada Allah, karena niatnya tidak untuk menerima hadiah atau pemberian, niatnya untuk menyampaikan. Pertanyaannya, kenapa seorang supir taksi itu tidak berpikir bahwa itu jam tangan bisa saja tidak dikembalikan? Toh yang punyanya udah tidak ada dan alamatnya pun belum tentu ketemu. Tetapi dengan kejujuran dan kebaikan, supir taksi berpikir bahwa ini bukan milik saya, akhirnya diantarkan. Meskipun tidak berharap apa-apa, toh mendapat uang 75.000. Pertanyaannya, kenapa? Ada niat untuk menyampaikan barang tersebut? Jawabannya adalah karena di dalam hati seorang supir taksi itu ada iman. Anak sekalian yang berbahagia, coba nomor 1 ini kisah tadi sudah. Yang kedua, pengertian.
Iman itu boleh didefinisikan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Pencipta. Sekali lagi, meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Pencipta. Itu pendeknya. Setelah tahu pengertian iman, maka kita sebagai seorang muslim diharapkan tahu juga tentang dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengertian iman ini. Ada dalam salah satu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah billahi kepada Allah. Jadi iman itu diperintahkan oleh Allah di Al-Quran. Kalau kita hafal rukun iman, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Itu yang ada dalam hadis Rasulullah. Tetapi di An-Nisa ini, di ayat ini, kita diperintahkan aminu billah, beriman kepada Allah. Jadi diperintahkan untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Itu salah satu dalil dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat ayatnya baik dari mushaf Al-Quran ataupun dari buku paket, disimak nanti contohnya, kemudian dibaca berulang-ulang di rumah sampai hafal dan arti. Itu menunjukkan bukti bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui hingga faham dan hafal ayat Al-Quran tentang iman ini. Anak sekalian yang berbahagia, setelah tahu kisah nyata, kemudian kita juga tahu dalil tentang perintah iman, dan juga kita faham tentang pengertian atau arti iman secara sederhana. Nah, yang terakhir untuk pendahuluan ini ada poin 4 nih. Macam-macam iman kepada Allah. Macam-macam iman kepada Allah. Yang pertama, kita diharapkan bisa iman terhadap adanya Allah. Iman terhadap wujudnya Allah. Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Anakku sekalian yang berbahagia, ketika Pak Guru menunjukkan satu benda ini, mungkin anak sekalian bisa menjawab, benda apakah ini? Maka jawabannya pasti spidol. Pertanyaannya, apakah spidol ini jadi sendiri tanpa ada yang membuat atau menciptakan? Dan Pak Guru yakin 100% bahwa anak-anak akan menjawab bahwa spidol ini ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang bikin. Tidak mungkin spidol ini jadi sendiri, ujung-ujung ada aja kamu. Jadi ada yang membuat. Pertanyaannya, apakah anak-anak atau kalian semuanya sudah melihat orang yang bikin spidol ini? Bisa jadi semuanya belum tahu orangnya. Tapi tetap Pak Guru dan anak-anak yakin bahwa spidol ini ada yang bikin, ada yang buat.
meskipun kita belum pernah ketemu. Jadi percaya adanya yang bikin spidol ini. Nah, ketika Allah itu maha ada, Allah itu wujud, pertanyaannya, alam semesta yang begitu megah dan besar ini, yang lengkap dan sempurna ini, apakah jadi sendiri? Maka seorang yang beriman akan menjawab dalam hatinya, pasti ini alam ada yang menciptakan. Saya yakin ini alam dunia yang begitu hebat, lengkap, megah, luas, ada yang membuatnya. Nah, itulah yakin bahwa Allah itu ada dengan alasan yang kuat, ada ciptaannya, yaitu alam semesta dan segala isinya. Jadi tidak mungkin alam ini jadi sendiri, seperti halnya spidol. Spidol tidak mungkin jadi sendiri, ada yang bikin spidol. Ada proses di mana bikin spidol. Begitu juga Allah membuat proses yang maha sempurna yang telah kita nikmati bersama di sini. Berikutnya sekalian, ada iman kepada Allah dalam bentuk bahwa Allah itu maha pengatur. Tadi yakin, tadi iman Allah itu ada karena ada ciptaannya alam semesta dan isinya. Sekarang Allah maha pengatur. Maksudnya apa? Anak sekalian, kita ambil bukti. Jarak antara matahari yang kita nikmati tiap hari dengan bumi yang kita injak ini, menurut para ahli ilmu pengetahuan alam, amat sangat jauh sekali. Ada yang mengatakan 14 juta kilometer. Wallahu alam, silakan kalian cari yang benar, cari yang tepat. Jarak antara bumi dan langit, bumi dan matahari sangatlah jauh. Tetapi tepat ukurannya. Ini bumi, ini manusia, ini matahari. Tepat ukurannya. Sehingga kita nyaman dibuatnya ada di bumi ini. Tapi kalau sekiranya Allah menghendaki bahwa matahari diturunkan, jaraknya diturunkan 1 kilo saja, 1 kilometer diturunkan, seketika penghuni bumi akan gosong semuanya. Sekali lagi, seketika akan gosong semuanya kalau matahari diturunkan oleh Allah jaraknya. Tetapi Allah Maha Pencipta yang sempurna, jarak bumi dengan matahari sangat tepat, diatur oleh Allah. Itulah bahwa kita yakin, kita beriman Allah Maha Pengatur. Mengatur jarak berkedip mata, mengatur antara jarak alis kita. Kebayang gak anak-anak sekalian yang berbahagia kalau jarak alis kita 1 meter jauh, mata kita 1 meter jaraknya. Tetapi Allah Maha Pengatur, sehingga sangat manis, sangat indah, sangat tepat. Itulah Allah Maha Mengatur. Yang berikutnya, anak sekalian, Allah Maha baik dengan nama-nama yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan walahul asmaul husna, dan dialah Allah memiliki nama-nama yang baik. Yang disebut dalam hadis Bukhari Muslim, Allah memiliki nama-nama yang baik sejumlah 99. Tis'atu wa tis'ina isman, 99 nama, ya. 99 nama. Namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dari Ar-Rahman nomor 1 sampai As-Sabur nomor 99. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Semua makhluk yang ada di bumi itu dikasih semuanya oleh Allah. Dikasih airnya, dikasih buah-buahannya, dikasih ikannya, semuanya. Itu namanya Ar-Rahman. Yang terakhir As-Sabur, Allah Maha Sabar. Allah itu sabar sekali, Maha sabar, bukan sabar lagi. Sampai-sampai ada orang yang belum sujud saja, yang belum bisa bersyukur,
tetap aja diberi rizki oleh Allah untuk hidup di sini, agar dia segera untuk sadar dari kelalaiannya. Anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang terakhir setelah kita iman kepada wujudnya Allah, adanya Allah, iman kepada Allah Maha mengatur tadi antara jarak matahari dan bumi, jarak mata kita. Juga kita iman kepada nama-nama Allah yang baik. Yang terakhir, kita iman kepada Maha Esanya Allah. Yakin Allah itu Maha Tunggal, satu, tidak ada duanya. Sebab apa? Sekiranya Allah tidak Maha Esa, maka alam ini tidak akan pernah damai dan baik. Pasti akan berantem. Kalau Tuhannya dua, Tuhan yang satu pingin hujan, Tuhan yang satu pingin panas, berantem, hancur alam. Itu tidak mungkin sama sekali. Makanya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Satu. Bisa lagi, ini bentuk-bentuk iman kepada Allah yang kita pelajari di buku agama Islam kelas 7. Anak sekalian, mungkin itu aja pengantar dari Pak Guru untuk pendidikan agama bab 1 semester 1 di kelas 7. Mudah-mudahan nanti anak sekalian dalam Zoom atau dalam Google Classroom, bisa juga lewat WA, baik Japri ataupun di grup, anak-anakku sekalian semuanya bisa setiap murid, setiap individu, setiap kalian harus bisa membuat pertanyaan, disampaikan. Boleh tulisan, boleh juga langsung di Zoom. Tanya jawab tentang pendidikan agama ini. Baik, untuk sementara pengantar bab 1 iman kepada Allah dari Pak Guru sekian. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.